Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja karena beberapa pemberitahuan sudah saya berikan lewat WA. Ini langsung ke video pembelajarannya aja. Nah, terkait materi periodisasi ini, periodisasi peradaban Islam gitu. Nah, ini kenapa kok anak tangganya ada yang di bagian atas, ada yang di bagian bawah? Karena yang namanya periodisasi peradaban gitu ya, peradaban itu tidak bisa dipisahkan. Contoh, Eropa dengan Islam, Barat dengan Islam. Eropa itu berjalan beriringan dengan adanya periodisasi peradaban Islam begitu. Jadi yang bagian atas ini, tangga atas, itu miliknya peradaban Eropa, dan yang bawah ini punyanya peradaban Islam gitu. Nah, untuk yang anak tangga ini ya, pertama ini sebelum 6 SM. Nah, sebelum 6 SM itu SM itu kan artinya sebelum Masehi, berarti sebelum abad ke-6 sebelum Masehi. Itu di sini masih menggunakan mitologi. Nah, mitologi itu apa sih? Gitu kan. Mitologi ini artinya adalah mitos. Jadi di sini masih banyak yang percaya dengan adanya dewa dan dewi. Adanya Dewi Freya sebagai kesuburan, adanya Dewa Zeus, adanya kalau ada gempa bumi berarti dewanya sedang marah. Nah, itu masih di zaman mitologi. Gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini 6 SM. Jadi yang namanya aturan waktu itu ketika di sini ada 0 ya, ini 0, berarti yang sebelah sini ini adalah periodisasi bagian SM atau sebelum Masehi. Dan yang bagian kanan ini berarti Masehi. Ini Masehi. Semakin ke sini semakin besar. Misalkan katakanlah ini 1000 sebelum Masehi. Yang di sini 6 SM, yang di sini 4, yang di sini 3 gitu. Jadi dari besar ke kecil. Kalau yang Masehi itu dari kecil ke besar gitu. 1 Masehi, 2 Masehi, 6 Masehi gitu. Ya. Jadi 6 SM dengan 3 sampai 4 SM lebih duluan yang 6 SM. Duluan Yunani kuno gitu. Nah, zaman Yunani kuno itu muncul beberapa muncul beberapa ilmuwan gitu. Ilmuwannya siapa saja? Ini saya berikan di bagian bawah aja ya. Nah, ilmuwan pada masa Yunani kuno besar sekali. Jadinya kebesarnya. Ilmuwan pada masa Yunani kuno itu di sini ada namanya Sokrates kalau kalian tahu. Di sini ada Sokrates, lalu ada Plato, dan ada siapa? Aristoteles. Nah, 3 ilmuwan besar ini yang mengawali adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Sokrates ini adalah gurunya Plato. Plato adalah gurunya Aristoteles gitu. Nah, di zaman Yunani kuno ini bahkan sudah ada ilmuwan gitu, maka mitologi atau mitos sudah mulai ditinggalkan. Nah, para ilmuwan ini berlanjut hingga masa Romawi. Namun, pada masa ini ilmuwan-ilmuwan tadi, ketiga ilmuwan besar yang ada tidak dimanfaatkan oleh bangsa Eropa gitu. Hal tersebut justru dimanfaatkan oleh umat Islam, perkembangan Islam. Nanti ada di abad klasik ini. Nah, di abad klasik umat Islam di sini tingkat belajarnya tinggi, kemauan belajarnya tinggi, semangat belajarnya tinggi untuk belajar tentang ilmu pengetahuan. Mereka
menerjemahkan buku-buku yang ada di Yunani kuno ini ke dalam bahasa Arab untuk dipelajari. Gitu. Jadi di abad klasik ini nanti Islam itu mengalami masa kejayaan. Masa kejayaan. Sedangkan karena Eropa tidak mau mengambil ilmuwan-ilmuwan tersebut, maka Eropa mengalami the Dark Age. Apa itu the Dark Age? Itu adalah masa kegelapan, di mana umat Barat itu tidak mau mengambil suatu peradaban ilmu pengetahuan. Di sana tidak ada perkembangan kemajuan sama sekali. Nah, hal ini juga didukung dengan adanya filsafat gereja. Kalau kalian tahu, filsafat gereja itu adalah pemaksaan masyarakat untuk masuk ke dalam agama Katolik gitu. Apabila tidak masuk ke dalam agama Katolik, maka akan dibunuh gitu. Ya, maka normalnya sebagai umat manusia itu kan kita tidak mau dipaksa ya, tidak mau didoktrin, didogmatisasi, pemaksaan agama apalagi. Maka banyak masyarakat pada masa itu memberontak gitu, tidak ingin menerima filsafat gereja ini atau paham gereja ini. Nah, bangsa Barat lebih cenderung mudah untuk masuk Islam, atau masyarakat pada masa itu cenderung mudah masuk Islam karena Islam itu kan masuknya dengan cara yang mudah ya. Hanya cukup dengan 2 kalimat syahadat. Itu pun kalau nggak mau masuk Islam ya sudah gitu, tidak ada pemaksaan. Oke, nah akhirnya di abad klasik ini umat Islam mengalami kejayaan, muncul banyak ilmuwan gitu ya. Kemarin yang sudah kita bahas, banyak ilmuwan, pesat gitu ya, perkembangannya itu pesat. Ini saya hapus aja deh. Ini pesat. Perkembangannya pesat. Nah, lanjut. Pada masa ini kenapa ada namanya Renaissance? Jadi, saya taruh bawah sini. Renaissance itu artinya adalah kebangkitan kembali. Sedangkan Aufklärung ini maknanya adalah pencerahan. Nah, kita kembali ke atas. Karena di abad klasik ini modelnya adalah kerajaan, munculnya kerajaan dalam bahasa Islam disebut daulah. Ada daulah Abbasiyah, ada pertama daulah Umayyah, kemudian daulah Abbasiyah. Nah, sistem kerajaan itu kan menganut monarki ya, atau katakanlah bapaknya menjadi seorang pemimpin. Bapaknya wafat, kemudian digantikan oleh anaknya menjadi seorang pemimpin. Anaknya wafat, digantikan lagi oleh anaknya. Nah, ketika mendapatkan keluarga Islam atau keluarga yang memiliki iman yang kuat, ya masyarakat akan baik-baik saja. Namun ketika apesnya nanti mendapatkan keluarga yang kurang baik imannya, maka masyarakat juga akan tidak baik juga gitu, amburadul juga. Nah, kebetulan di masa Abbasiyah nanti yang terakhir, daulah yang terakhir itu mendapatkan pemimpin yang tidak baik. Itu kan sudah ada di masa keruntuhan ya. Sudah saya jelaskan gitu. Nah, tapi nanti abad kejayaannya akan saya jelaskan lagi. Kan kemarin belum ya. Nah, lalu karena umat Islam pada masa ini, pada masa nanti masuknya ke abad pertengahan. Pada masa abad pertengahan ini umat Islam sudah memasuki masa kehancuran. Tunggu, aku hapus aja deh ini. Memasuki masa kehancuran.
kehancuran. Ini kehancuran umat Islam di abad pertengahan. Sedangkan di barat mengalami Renaissance dan Aufklärung gitu. Mengalami bangkitan kembali. Nah, umat Islam mengalami kehancuran. Kemarin juga sudah saya tuliskan ya akibat kenapa kok mengalami kehancurannya. Namun, seiring berjalannya waktu, baik peradaban Eropa atau peradaban Islam pada masa abad modern sekarang ini perlahan mulai bangkit. Nah, abad modern ini adalah abad kita sekarang gitu. Maka hal ini menjadi tugas kita semua gitu ya. Untuk tetap melakukan kejayaan-kejayaan pada masa abad klasik ini. Nah, ini saya berikan di sini ditulis juga ya. Ini namanya adalah abad kejayaan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada kejayaan Islam. Tadi kan sudah kehancuran, berarti sekarang adalah kejayaan Islam. Nah, kejayaan Islam di sini juga ada nih internal dan eksternal. Untuk yang bagian internal, ini yang pertama adalah persaingan ilmu pengetahuan. Jadi pada masa klasik, kenapa kok bisa jaya? Itu karena persaingannya bukan tentang siapa yang paling kaya, siapa yang paling tampan, siapa yang paling cantik, atau segala macam persaingan yang tidak sehat. Namun pada masa abad klasik, umat Islam ini persaingannya tentang persaingan ilmu pengetahuan. Nah, persaingan ilmu pengetahuan ini bagi siapapun yang menghasilkan karya paling banyak, menghasilkan ilmu pengetahuan yang paling bagus, itulah yang akan terkenang sepanjang masa, itulah yang akan menjadi panutan orang-orang gitu. Maka persaingan ini sangat ketat gitu pada masa abad klasik pada persaingan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua adalah keterbukaan. Nah, ini adalah kunci untuk seseorang itu bisa sukses gitu ya, atau bisa jaya, yaitu adalah keterbukaan. Keterbukaan ilmu pengetahuan ini ibarat gelas kosong. Ketika kita sedang belajar atau sedang menerima ilmu atau sedang memberikan ilmu, bahkan jadilah gelas kosong gitu. Jadi ketika menerima pelajaran, misalkan saya sukanya matematika, nggak suka sejarah, ya berarti sekalipun kalian nggak suka sejarah, maka tetap jadilah gelas kosong. Karena kalau kita sudah menganggap diri kita tahu atau menganggap diri kita sudah menolak, maka gelas itu seolah-olah menjadi penuh. Dan itu akan tumpah-tumpah, akan luber, malah terbuang sia-sia. Jadi pesannya adalah keterbukaan itu menjadi gelas yang kosong. Kita menerima semua ilmu pengetahuan yang baik itu yang kita suka atau kita tidak suka, selagi itu baik kita terima. Kemudian kita tidak merasa sombong karena gelas kita selalu kosong. Kalau udah penuh disimpan, nanti keluarkan lagi gelas kosongnya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada toleransi keberagaman. Keberagaman ini maksudnya ada suku, budaya, ras, itu saling bertoleransi akan adanya perbedaan gitu. Jadi pada masa abad klasik kenapa jaya? Ya karena antara bangsa Arab dengan non-Arab itu tidak ada gap gitu, merasa dirinya paling superior, merasa dirinya paling mulia gitu, tidak. Apa yang bagus ya akan dipelajari oleh umat Islam pada masa itu. Nah, ini ajaran nomor 4, ajaran Islam dikaji dengan baik. Ini maksudnya adalah ayat-ayat Al-Quran itu ditafsirkan dengan baik. Ayat-ayat Al-Quran dicari maknanya. Maka ketika kita mencari makna atau mencari arti gitu ya dari Al-Quran, isi pesannya itu seperti apa, maka Al-Quran ini menjadi pedoman yang akan menolong kita gitu. Nah, ini pada masa abad kejayaan ajaran Islam itu masih dikaji dengan baik. Yang nomor 5 ini adalah bantuan dana. Dari siapa? Dari pemimpin.
Nah, semoga ini bisa ditiru juga oleh pemimpin-pemimpin kita pada masa ini untuk terus memberikan bantuan dana diberikan kepada orang yang tepat dan dapat bermanfaat dengan baik. Gitu ya. Jadi ternyata pemimpin-pemimpin yang kaya pada masa abad klasik itu nggak pada pelit. Kalau untuk ilmu pengetahuan ini silahkan, untuk pendidikan los gitu ya. Nah, ini semoga bisa ditiru oleh kita saat ini. Adanya pembahasan kemajuan-kemajuan ini bisa menjadi hikmah untuk pembelajaran kita yang bisa kita praktekkan di masa sekarang. Oke. Selanjutnya ini ada faktor internal dan eksternal ya. Tadi internal udah, ini yang eksternal. Yang pertama adalah kerjasama Islam dengan budaya lain. Poinnya di sini adalah kerja sama. Jadi Islam itu nggak lantas merasa dirinya eksklusif, nggak mau berbagi dengan yang lainnya atau tidak mau bekerja sama dengan yang lainnya. Itu yang salah. Islam pada masa abad klasik itu membuka kerjasama seluas-luasnya seperti dengan bangsa lain seperti Yunani, India, Babilonia gitu ya. Kerjasama ini bisa dalam kerjasama pendidikan, bisa dalam kerjasama militer dan lain sebagainya gitu. Nah, yang nomor 2 ini terbongkarnya pabrik kertas di Cina. Umat Islam pada masa itu menggunakan ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi pada masa itu umat Islam menyebarkan ajaran Islam sampai ke negeri Cina. Ternyata di Cina sudah ada pabrik kertas. Sudah ada pabrik kertas. Lalu di situ Islam mau belajar, orang Islamnya mau belajar. Nah, kuncinya kesuksesan itu terus mau belajar, terus merasa dirinya butuh ilmu pengetahuan. Lalu mampu membuat sendiri pabrik kertas dan menjadi yang terbesar. Kan ini keren ya. Jadi ATM-nya berhasil. Yang ketiga ini ada ilmuwan non-Arab yang belajar di kawasan Islam. Nah, dengan adanya orang-orang dari Eropa, orang-orang dari bangsa barat, ilmuwan non-Arab yang belajar di kawasan Islam, itu mulai terketuk hatinya, oh ternyata Islam itu rahmatan lil alamin, oh ternyata Islam itu bagus sekali ya gitu. Maka itu yang menyebabkan Islam mudah untuk tersebar luas gitu, karena kebaikannya, karena kecerdasannya gitu, mudah diterima oleh orang. Yang keempat, khalifah memberi kesempatan bagi non-Arab untuk menduduki jabatan. Jadi pada masa itu ada Bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah ini pernah dipimpin oleh orang Kristen, pernah itu beberapa kali. Nah, selama orang tersebut baik, jujur, dan dapat dipercaya gitu. Jadi khalifah atau pemimpin ini tidak membeda-bedakan. Semuanya diberi kesempatan. Ini sama kayak yang di Indonesia ya. Di Indonesia juga para menteri-menteri itu diberi kesempatan, tidak hanya yang beragama Islam saja. Yang kelima, ini ada kestabilan ekonomi, politik, dan keamanan. Adanya kestabilan ini membuat semuanya berjalan dengan lancar. Nah, itu tadi adalah kejayaan Islam baik secara internal atau eksternal. Ini silahkan dicatat ya, jangan lupa dicatat. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.